Ini kasus yang kita misalnya kan kasus pemerasan, pencemaran nama baik, undang-undang ITE sama TPPU. Jadi pemerasan sama TPPU itu ancaman hukumannya kan di atas 5 tahun. Kemudian setiap kasus yang sifatnya pemerasan pada umumnya ditahan. Kasus pemerasan, perjudian, apalagi pembunuhan, perkosaan, pencabulan, narkotika itu pasti ditahan. Gitu. Nah, salah satunya pemerasan. Jadi karena pemerasan ini ditahan, jadi ditahan. Tapi undang-undang KUHP kita itu memberikan hak buat keluarga atau pengacara atau orang terdekat dari pelaku yang tersangka ini untuk mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Tapi sekali lagi terhadap kasus-kasus pembunuhan, pemerasan, pencurian itu ketika kita mengajukan permohonan penangguhan penahanan itu nggak pernah dikabulkan. Sangat jarang sekali dikabulkan. Misalnya kasus pembunuhan, apakah ada kasus pembunuhan kemudian memohon penangguhan penahanan dikabulkan? Jawabannya tidak ada. Sama halnya dengan kasus perjudian, sama halnya dengan kasus pemerasan. Nah, ini kita misalnya ini kan kasusnya pemerasan, jadi dia ini kecil kemungkinan untuk dikabulkan. Nah, mengenai hak mengajukan permohonan penangguhan oleh anaknya, jadi anaknya ini kan si Lowi mengajukan permohonan penangguhan. Udah benar anaknya mengajukan permohonan penangguhan dengan jaminan anaknya sendiri sebagai keluarga terdekat, saudara. Tapi kemudian karena kasusnya adalah sama seperti atau mirip dengan kasus pembunuhan, pencurian, perjudian, narkotika, maka kemudian walaupun surat permohonan penangguhan diterima oleh penyidik Polda Metro Jaya, tapi kemudian untuk dikabulkan penangguhannya itu sangat kecil kemungkinannya. Kita ambil contoh, apakah ada kasus pembunuhan yang kemudian dikabulkan di pelakunya? Jawabannya tidak ada. Nah, ini kita bicara sendiri pasti ada keluarga yang dewasa, entah suaminya, entah tantenya, entah ibunya, entah adiknya, itu mereka yang kemudian mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Mereka kemudian dibarengi oleh surat keterangan dari RT RW yang mengatakan demikianlah mereka keluarganya, kemudian mereka mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Itu adalah hak yang diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Tapi kemudian ini sulit kemudian dikabulkan oleh pihak penyidik Polda Metro Jaya. Kenapa? Karena mengingat kasus ini pertama pasalnya adalah pasal yang ancaman hukumannya di atas 5 tahun pemerasan, dan pemerasan mirip dengan perkosaan, mirip juga dengan perjudian, mirip juga dengan narkotika, mirip juga dengan penganiayaan berat dan kasus pembunuhan. Rata-rata itu nggak pernah kemudian ditangguhkan penahanannya oleh pihak penyidik dengan alasan tadi berkhawatir menghilangkan barang bukti, berkhawatir kemudian melarikan diri. Itu pasti, sehingga boleh di pengajuan permohonan adalah hak dari si tersangka dan hak dari keluarganya, tapi sulit sekali ditangguhkan. Berarti tipis kemungkinan, Bang? Tipis kemungkinan. Ini kita misalnya kemudian ditangguhkan. Setipis apa? Itu kan pertanyaannya. Setipis kertas. Setiap permohonan penangguhan penahanan itu harus dibarengi dengan penjaminnya. Selalu harus ada penjamin, nggak ada tanpa penjamin. Jadi setiap permohonan penangguhan penahanan harus ada penjamin. Siapa penjaminnya? Bisa si A, bisa si B, tapi pada umumnya penjaminnya adalah keluarga, saudara. Gitu. Tapi itulah yang diatur oleh KUHP kita. Karena ini termasuk tindak pidana khusus seperti, Bang, ya? Bukan tindak pidana khusus, tindak pidana umum, tapi kriminal umum. Oh, Begitu, kriminal umum yang mirip-mirip dengan tadi yang kita sebut kriminalnya. berarti sama kayak Kayak Fadel. Fadel kan kasusnya kan percabulan atau aborsi kan. Itu juga sama-sama kasus yang nggak bisa ditangguhkan. Begitu, sama posisinya kita misalnya. Itu karena kategori hukumannya di atas 5 tahun. Pertama itu, kedua memang kita sudah sepakati dari zaman dulu itu kasus-kasus yang seperti ini memang nggak bisa. Pertanyaannya apakah ada kasus perjudian yang kemudian bisa ditangguhkan? Jawabannya tidak ada. Kalau ditangguhkan, yang kena penyidiknya sama pimpinannya. Artinya tidak ada jurisprudensi. Bukan tidak ada jurisprudensi karena ada kesepakatan. Dan memang kasus seperti ini memang dia tadi dikhawatirkan melarikan diri atau menggunakan barang bukti. Jadi kasus ini kasus termasuk kriminal berat ya, pemerasan. Jadi di kita misalnya ketika dipersangkakan kasus pemerasan, dia termasuk melakukan tindak kriminal berat. Apa itu? Ya pemerasan. Pemerasan itu ada dua, pemerasan secara halus, pemerasan secara kasar. Pemerasan secara kasar itu dengan ancaman membunuh, dengan ancaman kemudian menculik, dengan ancaman membakar rumah, itu pemerasan secara kasar. Pemerasan secara halus dengan cara iming-iming cerita. Ayo nanti supaya nanti kita nggak ceritakan
kebukan Anda di publik. Nah itu secara halus, pemerasan secara halus diperas. Anda bayarlah supaya saya nggak buka mulut. Itu pemerasan secara halus. Makanya ketika kita dengar rekaman ceritanya ceritanya si ajudannya ini kita misalnya dengan si dokter ini, kita bisa dapat oh ini pemerasannya secara halus. Nah kalau ada sukarela mengembalikan sudah terlambat. Kenapa? Kasusnya sudah terjadi, peristiwa pidananya sudah terjadi dan terbukti. Jadi tetap harus disidangkan. Kenapa harus disidangkan? Karena ini tindak pidana umum. Begitu. Yang kalau hamilnya tua, mau melahirkan, ada pertimbangan sedikit. Pertimbangannya apa? Nanti kalau hamil tua, ini kan ada rumah sakit Polri. Nanti dibantarkan ke rumah sakit. Kalau hamil muda, ya nanti check up aja di rumah sakit Polri. Kan di Polda sini juga ada rumah sakit, begitu rutin. Artinya tetap dalam pengawasan. Tetap dalam pengawasan pihak kepolisian. Kalau sampai tiba-tiba ada penangguhan, ini pasti ribut. Yang ribut siapa? Yang ribut adalah para korban, begitu. Ribut-ribut yang pertama para korban. Nah, kalau ada perdamaian, pertama sangat kecil sekali terjadinya perdamaian karena sudah terjadi lapor-lapor. Sudah terjadi laporan ya. Kemudian uangnya juga sudah sulit dikembalikan. Karena kalau uang mau dikembalikan itu sebenarnya ketika laporan pertama, kemudian pas BAP pertama, pas jadi saksi buru-buru dia kembalikan. Baru di situ ada yang namanya upaya-upaya perdamaian restoratif justice. Tapi karena sampai titik tersangka belum ada uang dikembalikan, nggak ada titik temu ya tentunya perkara jalan terus. Oke.